Hai, selamat datang di awal cerita. Gimana kabarnya semua? Pada sehat ya semuanya? Pada sehat ya? Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film yang berjudul Immaculate tahun 2024. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go. Diawali dengan seorang biarawati bernama Mary yang sedang berdoa di dalam kamarnya. Dia lalu membuka kerudungnya karena ia berencana untuk kabur dari biara itu secara diam-diam. Mary mengendap ke kamar kepala biarawati untuk mengambil kunci pintu gerbang dengan karena tidak ingin ketahuan. Setelah berhasil mengambil kuncinya, Mary lalu segera berlari ke pintu gerbang untuk melarikan diri. Akan tetapi begitu sampai di pintu gerbang gereja, Mary dihampiri oleh 4 orang biarawati yang memakai topeng berwarna merah. Mary pun semakin panik karena kunci yang dia pilih tidak bisa membuka pintu gerbangnya. Lantas ia pun mencari cara lain dengan memanfaatkan celah pagar yang sayangnya seorang biarawati berhasil memegang kakinya. Ketika sadar dari pingsannya, Mary sudah berada di dalam peti mati yang dikubur hidup-hidup. Lantas Mary yang ketakutan berusaha berteriak meminta tolong, namun hal itu ternyata sia-sia. Lalu Sin beralih kepada seorang biarawati muda dan cantik bernama Cecilia yang berasal dari Amerika yang baru saja tiba di Italia. Maksud dan tujuan kedatangan Cecilia untuk mengambil sumpahnya menjadi seorang biarawati di Italia. Namun Cecilia tertahan di kantor polisi karena polisi ingin memeriksa barang-barang yang dia bawa terlebih dahulu. Para polisi itu menggoda Cecilia dan menyayangkan keputusannya untuk menjadi biarawati di usia yang masih sangat muda. Setelah itu Cecilia disambut oleh seorang pria bernama Enzo yang merupakan utusan biara untuk menjemput Cecilia. Biara itu diketahui terletak di luar kota dan mereka harus melewati jalan pedesaan dan Cecilia nampak begitu menikmati perjalanannya. Setelah perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka sampai di biara yang dikenal dengan nama Our Lady of Sorrow. Di sana Cecilia disambut oleh kepala biarawati yang mengatakan kalau mereka sangat menantikan kedatangan Cecilia. Lalu kepala biarawati menyuruh biarawati bernama Isabel untuk mengantarkan Cecilia ke kamarnya. Isabel pun mengantarkan Cecilia sambil menceritakan sedikit tentang biara tersebut, di mana biara itu dikhususkan untuk para biarawati tua sebagai persinggahan terakhir mereka hingga akhir hayat. Setelah sampai di kamar, Isabel meyakinkan Cecilia jika tidak yakin ingin menjadi biarawati dan tinggal di biara ini, alangkah baiknya Cecilia mundur sekarang juga selagi masih ada waktu sebelum pengambilan sumpah nanti malam. Akan tetapi Cecilia mengaku kalau dirinya sudah sangat yakin dengan pilihannya untuk menjadi biarawati dan itu adalah takdirnya untuk berada di biara ini. Lalu Isabel pun pergi dan mengingatkan Cecilia agar tidak datang terlambat di acara pengambilan sumpah nanti. Singkat waktu ketika sedang buang air kecil, tiba-tiba datang seorang biarawati lainnya yang masuk tanpa mengetuk pintu. Lantas mereka berdua pun kenalan dan diketahui, biarawati itu bernama Gwen yang berasal dari kota Milan. Gwen mengutarakan keheranannya kepada Cecilia yang jauh-jauh datang dari Amerika untuk menjadi biarawati di biara ini. Cecilia pun menjawab kalau gerejanya di Amerika telah ditutup karena pasturnya tidak pernah hadir memberikan pelayanan yang membuat dirinya bingung harus kemana. Untungnya seorang pastor bernama Tedeschi menelpon dirinya untuk bergabung dengan biaranya di Italia yaitu biara ini. Setelah sebatang garbitnya habis, Gwen pun pamit untuk bersiap-siap pengambilan sumpah, begitupun juga dengan Cecilia yang mempersiapkan dirinya. Kemudian Cecilia pun pergi menuju kapel dan bertemu dengan Pastor Tedeschi yang sudah menunggunya bersama dengan biarawati lainnya. Di sana Tedeschi basa-basi dengan bertanya kepada Cecilia mengenai bahasa Italia apakah sudah lancar atau belum. Lalu upacara pengambilan sumpah pun dilakukan Cecilia bersama seorang pastor senior yang berlangsung dengan lancar. Chastity and obedience. May you shine his light for the world to see.
Setelah upacara, Cecilia mengobrol dengan Teh Desi bertukar cerita mengenai alasan yang membuat mereka berada di sini. Cecilia menceritakan saat dia berusia 12 tahun dirinya sempat tenggelam di danau yang beku, membuat jantungnya berhenti berdetak selama hampir 7 menit. Dan setelah kembali tersadar, Cecilia menjadi menguatkan imannya. Hal itu membuat Cecilia hingga saat ini masih mencari tahu apa alasan Tuhan membuatnya kembali hidup sampai sekarang. Sementara Teh Desi mengaku dulunya berkarir di bidang sains dan biologi selama 20 tahun. Hingga akhirnya pandangan hidupnya mengenai dunia berubah dan memilih menjadi seorang pastor hingga saat ini. Kemudian setelah mengobrol cukup lama, Cecilia pergi ke toilet dan tanpa sengaja, ia mendengar suara seorang wanita yang seperti menangis. Lantas karena penasaran, Cecilia pun perlahan pergi mencari sumber suara berasal hingga sampailah di sebuah ruangan. Di ruangan itu, Cecilia melihat seorang biarawati yang sedang terbaring di lantai bergaya seperti salib, di mana biarawati itu menggunakan pakaian serba hitam dan penutup wajah warna merah yang membuat Cecilia sedikit takut. Yang tak lama, Cecilia dikejutkan dengan kepala biarawati yang meminta Cecilia tidak perlu khawatir. Lalu kepala biarawati menunjukkan paku sakral dari Yerusalem yang dibawa oleh Santa Helena yang dipakai untuk menyalib Yesus. Kepala biarawati memberikan paku itu kepada Cecilia, yang tiba-tiba saja Cecilia terjatuh tidak sadarkan diri. Kemudian setelah sadar, Cecilia melakukan pengakuan dosa, yang mungkin dirinya kebanyakan minum setelah pengambilan sumpah, hingga membuatnya mabuk dan tidak sadarkan diri sepenuhnya. Namun tiba-tiba, ternyata itu hanyalah mimpi Cecilia. Lalu samar-samar Cecilia melihat ada seseorang yang berdiri diam di kamarnya dengan kondisi perut yang membuncit seperti sedang hamil. Namun ketika Cecilia menyalakan lampu tidak ada siapapun di sana. Pagi harinya Isabel mengajarkan beberapa keterampilan kepada Cecilia dan para biarawati baru untuk menangani para biarawati lansia. Selain itu, Isabel juga mengenalkan mereka kepada seorang dokter bernama Gallo yang bertugas di sana. Hingga suatu malam ketika ingin tidur, Cecilia dikejutkan dengan keberadaan seorang biarawati lansia yang tiba-tiba saja memotong rambutnya. Cecilia pun terkejut, namun ia tidak bisa marah karena biarawati lansia itu sedang sakit. Lantas Cecilia membawa dia ke kamarnya dan setelah menelitinya, tak sengaja Cecilia melihat luka tanda salib di kaki biarawati lansia tersebut. Keesokan harinya, Cecilia menceritakan tentang tanda salib di kaki biarawati lansia itu kepada Gwen. Lalu Gwen cerita tentang tempat asalnya di mana sebelumnya dia pernah dipukul seorang laki-laki dan Gwen pun membalasnya. Setelah itu, Gwen menemui kelompok dukungan yang terdapat beberapa biarawati, dan dari sanalah Gwen berpikir para biarawati memiliki kehidupan yang sangat baik. Mereka mempunyai tempat tinggal, pekerjaan, dan tak perlu ada yang dicemaskan, sehingga hal itulah yang membuat Gwen memutuskan untuk mendaftar menjadi biarawati. Lalu tiba-tiba saja Cecilia mual disusul dengan muntah. Cecilia pun yang merasa tidak enak badan pun menjalani pemeriksaan dan diberi obat. Kemudian kepala biarawati meminta Cecilia untuk ikut dengannya ke sebuah ruangan, di mana di ruangan itu sudah ada Teh Desi dan kawan-kawan termasuk Dr. Gallo. Di sana mereka meminta Cecilia untuk mengucapkan sumpah sebelumnya. Lantas dengan perasaan keheranan, Cecilia pun mengatakan sumpahnya tentang ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Lalu mereka mulai bertanya apakah Cecilia menaati sumpahnya, apakah Cecilia masih suci, dan apakah Cecilia tidak pernah bermantap pria. Yang tentu saja Cecilia akan menaati sumpahnya dan tetap menjaga kesucian dirinya, walaupun heran mendapat pertanyaan seperti itu. Kemudian Cecilia pun dibawa ke ruang medis untuk menjalani pemeriksaan. Hingga akhirnya Cecilia pun dinyatakan positif hamil. Hal itu membuat semua orang yang ada di sana sangat terkejut sekaligus senang karena Cecilia bisa hamil tanpa melakukan adegan. Sudahlah. Mereka menganggap ini adalah keajaiban dari Tuhan karena Cecilia mengandung tanpa seorang suami. Dan mulai saat itu, Cecilia diperlakukan sangat istimewa oleh semua orang yang ada di biara itu tanpa terkecuali. Tugas yang tadinya harus mengurus biarawati lansia, kini beralih hanya menjaga dan memastikan kandungannya sehat walafiat.
Para biarawati pemula maupun lansia begitu bahagia menyambut keberadaan bayi yang ada di dalam kandungan Cecilia. Singkat waktu ketika memasuki trimester kedua, salah satu gigi geraham Cecilia coplok ketika muntah. Lalu ketika sedang berendam, tiba-tiba Isabel datang berusaha menenggelamkan Cecilia. Beruntung biarawati lainnya segera datang dan mengamankan Isabel yang diketahui iri dengan Cecilia. Karena seharusnya yang hamil bukanlah Cecilia melainkan dirinya. Setelah kejadian itu, Cecilia melakukan pemeriksaan dirinya dan juga kandungannya dengan Dokter Gallo. Yang untungnya, kondisi Cecilia dan kandungannya dalam keadaan sehat dan tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Kemudian Cecilia yang sampai saat ini masih merasa aneh dan penuh dengan keheranan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Mengatakan kalau ingin menemui dokter di rumah sakit yang memang ahli di bidangnya. Akan tetapi TDC mengatakan kalau Dokter Gallo adalah dokter berijazah lulusan kampus terkemuka. TDC dan Gallo pun akhirnya berhasil menenangkan dan meyakinkan Cecilia kalau kandungannya saat ini baik-baik saja. Setelah itu Cecilia berkeliling di luar biara dan melihat dua orang bertopeng merah sedang memperhatikan dirinya dari sebuah ruangan. Lalu tiba-tiba Cecilia segera mengambilnya melihat dan ternyata yang melompat dari gedung itu adalah Isabel. Ketika pemakaman Isabel, Gwen yang sudah tidak dapat menahan diri lagi atas kecurigaannya pada biara itu, akhirnya memberanikan dirinya untuk angkat bicara di depan biarawati lainnya. Yaitu mengenai kejanggalan yang dialami oleh Cecilia yang tiba-tiba saja hamil dan Isabel yang tiba-tiba saja melompat. Di sana TDC mencoba menenangkannya, namun karena Gwen terus berbicara, akhirnya Gwen diamankan oleh Enzo dengan membawanya pergi. Malam harinya ketika Cecilia sedang ngelamun memikirkan perkataannya Gwen, dikejutkan dengan rantai lukisan Bunda Maria yang putus satu. Di mana hal itu membuat tulisan yang berada di dinding belakangnya terlihat dengan jelas. Lantas Cecilia pun mendekat untuk memastikannya, yang ternyata itu adalah penggalan ayat dari Alkitab. Cecilia segera mencari tahunya di Alkitab yang isinya adalah sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat cahaya. Lalu Cecilia khawatir dengan Gwen, segera pergi ke kamarnya Gwen untuk melihat keadaannya. Namun, sesampainya di sana Gwen tidak ada di dalam kamarnya. Akhirnya Cecilia pun menyusuri setiap ruangan, hingga sampailah ia di sebuah ruangan tempat kerjanya kepala biarawati. Setelah memastikan aman tidak ada orang selain dirinya, Cecilia pun masuk mencoba membuka laci menggunakan sebuah pisau. Yang ternyata laci itu berisi sebuah dokumen Cecilia sendiri, termasuk potongan berita koran tentang Cecilia yang hampir mati tenggelam. Hal itu pun membuat Cecilia bertanya-tanya maksud dan tujuan adanya dokumen tersebut, disusul dengan mendengar suara teriakan yang berasal dari luar. Lantas Cecilia pun pergi keluar menuju sumber suara dengan perlahan yang membawanya menuju ke sebuah ruangan. Sesampainya di sana, Cecilia mengintip dari celah dan melihat Gwen sedang terikat di sebuah kursi dan beberapa orang bertopeng warna merah. Mereka memasang alat untuk memotong lidah Gwen disusul dengan memotongnya yang membuat Gwen berteriak histeris. Lalu tiba-tiba Cecilia dikejutkan oleh biarawati lansia yang sebelumnya memotong rambutnya. Di sana, dia memberikan simbol salib yang terbentuk dari rambutnya kepada Cecilia. Kemudian Cecilia meminta bantuannya untuk pergi dari sini, namun biarawati lansia ini malah melarangnya karena Cecilia tidak akan bisa keluar dari biara ini. Singkat waktu pagi harinya, si biara dikejutkan dengan teriakan yang berasal dari kamar Cecilia yang membuat TDC segera pergi memeriksanya. Ternyata Cecilia sedang mengalami pendarahan, namun karena ini adalah hari Sabtu, jadi Dokter Gallo lagi libur dan tidak berada di tempat. Kondisi Cecilia yang nampaknya semakin parah dan mengkhawatirkan, akhirnya TDC dan Enzo membawa Cecilia menuju rumah sakit. Sementara kepala biarawati terus berdoa sambil mencumi spray Cecilia yang sudah berlumuran darah. Dan saat itulah, dia pun memeriksanya dan menemukan bungkusan berdarah di bawah ranjang Cecilia, di mana bungkusan itu ternyata berisi seekor ayam yang telah mati. Dan ternyata darah itu berasal dari darah ayam, yang artinya Cecilia telah menipu mereka. Sementara di dalam mobil, Cecilia terus berteriak disusul dengan TDC yang mendapat telepon dari kepala biarawati.
di mana dia memberitahukan Tedesi kalau Cecilia telah berbohong dan hanya berpura-pura kesakitan. Cecilia yang sadar kalau aktingnya telah terbongkar lantas segera kabur berlari sekuat dan sejauh mungkin dari kejaran Tedesi dan Enzo. Namun sayang sia-sia karena mereka berhasil menangkapnya lalu membawanya kembali ke biara. Di sana Cecilia diikat di sebuah kursi roda yang membuatnya kini tidak bisa lagi pergi kemanapun. Tedesi yang sadar kalau Cecilia kini sudah mengetahui rahasia biara yang membuatnya takut, sehingga ia pun akan memberikan lebih banyak rahasia lagi mengenai biara itu. Lalu Tedesi mengambil paku sakral yang diyakini memiliki darah, jaringan potongan kecil tulang, dan kode genetik dari Yesus. Mereka memanfaatkan itu berupaya untuk membuka kunci kebangkitan Mesias baru dengan membuat Cecilia hamil. Yang ternyata Cecilia adalah orang yang kesekian kalinya setelah puluhan percobaan gagal kepada biarawati lainnya. Salah satunya yaitu Mary biarawati yang ada di awal scene tadi, Isabel dan biarawati lansia yang menggunting rambut Cecilia. Tedesi membawa Cecilia ke sebuah ruangan lab yang terdapat banyak janin gagal yang telah mereka lakukan uji coba selama 20 tahun. Lalu Tedesi dibantu oleh Enzo memberikan salam tempel pada telapak kakinya Cecilia berupa simbol salib yang membuat Cecilia berteriak kesakitan. Singkat waktu memasuki trimester ketiga, Cecilia bertanya kepada pastor senior sejak kapan mereka mengincar dirinya. Kemudian malam harinya Dr. Gallo memeriksa kandungan Cecilia dan menyatakan kalau kelahirannya tidak akan lama lagi. Lalu Gallo izin pergi ke toilet dan mempersilahkan kepala biarawati melihat anak yang ada di dalam perutnya Cecilia yang lagi goyang-goyang melalui layar USG. Dan saat itulah ketika kepala biarawati senyum-senyum sendiri, Cecilia segera mengambil salib besi. Setelah berhasil menewaskan kepala biarawati, Cecilia pun mencari jalan keluar untuk kabur, namun sayang ketubannya keburu pecah di tengah jalan. Walau begitu, Cecilia tetap berjalan yang kali ini target berikutnya adalah pastor senior. Galau yang melihat aksinya Cecilia memilih kabur ketakutan daripada menjadi target Cecilia berikutnya. Kemudian Cecilia mengambil korek pastor senior yang telah tewas, lalu pergi mengambil paku sakral disusul menuju ruangan lab untuk membakar semuanya menggunakan etanol. Yang tak lama kemudian, Tedesi datang berusaha menghentikan Cecilia dengan berusaha menenangkan dan membujuknya. Setelah berhasil keluar dan mengurung pastor di dalam ruangan itu, Tedesi berhasil menarik rambutnya Cecilia. Yang untungnya, Cecilia berhasil menyalakan korek dan menjatuhkannya ke lantai. Namun tanpa diduga Tedesi masih hidup dan berhasil keluar dari ruangan itu dengan mendobrak pintunya. Lantas Cecilia yang panik segera kabur yang membawanya masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Dengan bermodalkan senter, Cecilia berusaha mencari jalan keluar, menyusuri lorong demi lorong yang sepertinya sangat sulit menemukannya. Lalu Cecilia melihat Tedesi datang sehingga ia segera bersembunyi dan mematikan senternya. Kemudian setelah merasa cukup aman, Cecilia menyalakan kembali senternya dan dikejutkan dengan mayat Gwen yang ternyata disimpan di bawah sana. Cecilia pun berteriak dan ia segera lari dari sana, mencari jalan keluar hingga akhirnya menemukan sebuah lubang yang akan membawanya keluar. Namun sayang, Tedesi yang penuh dengan luka bakar berhasil menariknya dan berusaha untuk melakukan operasi sesar. Beruntung Cecilia yang masih memegang paku sakral segera menancapkannya tepat di lehernya Tedesi yang membuatnya tewas. Kemudian Cecilia dengan bebas tanpa hambatan akhirnya berhasil keluar dari goa tersebut. Lalu Cecilia berteriak sekuat mungkin untuk mengeluarkan bayi yang ada di dalam perutnya Cecilia. Lalu setelah berhasil melahirkannya, Cecilia malah terkejut seakan tidak menyangka dengan wujudnya yang aneh. Lantas Cecilia mengambil batu besar dan mengakhiri semua ini termasuk filmnya. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.